Baik, selamat siang. Kembali bersama saya, Yula Manafe, dalam Timex Forum, podcastnya Timex. Hari ini kita akan bicara tentang Pancasila. Kita akan bicara tentang bagaimana Pancasila itu hadir dan ditetapkan di Flobamora ini. Di NTT menjadi tempat pertama Pancasila dicetuskan oleh sang proklamator kita, Bung Karno. Hari ini telah hadir bersama kami di Timex Forum, podcastnya Timex, Bapak Insinyur Theodorus Widodo. Selamat datang Bapak Theo. Selamat datang, selamat pagi para pemirsa Timex Forum dimanapun berada. Sehat Pak ya? Salam sehat. Sehat, iya. Baik, Pak Theo ini adalah Ketua Forum Pembauran Kebangsaan NTT. Beliau juga Ketua Himpunan Indonesia Tionghoa NTT, yang mana mereka telah mengirim beberapa siswa untuk ada di Cina dan belajar di sana, mendapat beasiswa penuh. Ini luar biasa. Yang berikut, Pak Theo juga Ketua Pengurus Provinsi Pasi NTT, juga Ketua HES House Heroes, yang adalah klub HES tertua di Kota Kupang. Tahun 2019 mereka mengadakan kegiatan bertaraf internasional, menghadirkan 1.600 HESer di Kota Kupang, dan Pak Theo adalah ketuanya. Dan yang berikut, Pak Theo ini juga adalah salah satu dosen tetap di Undana Fakultas Jurusan Teknik Sipil. Dan hari ini beliau sudah pensiun dan terus mengabdikan diri dalam pikiran-pikiran positif untuk negeri dan juga kota ini. Dan pemirsa, hari ini topik diskusi kami adalah Quo Vadis, Monumen Flobamora, Rumah Pancasila. Dan oleh karena itu kita akan langsung berdiskusi atau berbicara dengan Pak Theo. Monumen Flobamora, Rumah Pancasila yang dibangun dan diserahkan oleh Pak Theo, lahannya itu kalau tidak salah kurang lebih 5.000. Nah, mungkin Pak Theo bisa berbagi ke kita Pancasila dulu menurut Pak Theo seperti apa. Setelah itu baru kita masuk ke monumen yang ada dalam rancangan dan pemikiran Pak Theo sampai menyerahkan 5.000 luas tanah untuk monumen itu. Silakan Pak Theo. Baik, kalau pertanyaan host Yula tentang Pancasila itu, saya kira kita semua pasti sudah tahu ya, Pancasila adalah dasar negara, dasar dalam mengatur pemerintahan, dasar kita hidup berbangsa dan bernegara, dasar falsafah, dasar ideologi, dan juga menjadi cita-cita bangsa. Ya. Nah, beberapa tahun yang lalu kita tahu bahwa Pancasila ini sedang dirongrong oleh ideologi-ideologi tertentu, yang bisa berakibat kita sebagai sebuah bangsa pecah. Nah, karena itu saya dan teman-teman di Forum Pembauran Kebangsaan sekitar tahun 2017 ya, awal ya, itu kita berdiskusi. Kita diskusi karena memang Forum Pembauran Kebangsaan yang disingkat FPK ini lebih banyak kegiatannya itu diskusi. Kita berdiskusi bahas tentang situasi nasional yang terjadi ketika itu. Ya.
2016, 2017, dan kami sangat prihatin. Lalu kawan-kawan itu melanjutkan diskusi ini dengan satu pertanyaan besar. Apa kita ini cukup diskusi saja? Ya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya. Apakah kita tidak bisa ambil peran yang konkret bagaimana menjaga dasar negara kita Pancasila ini dari gangguan, dari rongrongan ideologi-ideologi tertentu. Nah, maka pada waktu itu, ini saya cerita lanjut atau ada lagi pertanyaan? Silakan. Tidak lanjut dulu alasan sampai dengan hadirnya monumen Rumah Pancasila ini. Kalau tadi masih pertanyaan Pak Yula, ini kan sepertinya pemahaman saya terhadap Pancasila. Ya, intinya begitu. Nanti kita masuk ke situ mengikuti pertanyaan dari host Yula. Baik. Jadi Pancasila dasar negara ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Pancasila tidak bisa dirubah oleh pihak manapun. Dia akan tetap ada sepanjang negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada. Ya. Karena itu bagi kita semua anak bangsa ini sangat penting untuk menjaganya. Betul. Ya, dia memuat 5 dasar budaya yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Ya. Begitu. Nah, pemahaman Pak Theo tentang Pancasila ini akan menjadi pemahaman bersama bahwa dasar negara yang telah ditetapkan itu tidak bisa dikotak-katik lagi. Betul. Nah, oleh karena pemahaman Pak Theo seperti itu, pertanyaan tadi saya menyangkut dengan bagaimana dasar pikir untuk membangun monumen Flobamora Rumah Pancasila. Ya. Sampai menyerahkan 5.000 Ya. luas tanah untuk dibangun. Itu Ya. dasar pikirnya apa sampai seperti itu? Silakan Pak Theo. Dasarnya yang pasti dari diskusi-diskusi di Forum Pembauran Kebangsaan FPK NTT itu, kami ingin melakukan tindakan yang nyata, yang konkret, bukan hanya sekedar diskusi. Maka kami coba, saya dan beberapa teman pengurus FPK waktu itu, mencoba berkeliling survei tempat-tempat yang barangkali bisa dijadikan lokasi dibangunnya monumen Pancasila ini. Sebelumnya pertanyaan penting, kenapa mesti dibangun di Kupang? Gitu. Ya. Kan ada yang setelah tahu bahwa monumen itu dibangun di Kupang, ditanyakan kenapa di Kupang? Nah, sebelum saya sampai kepada alasan kenapa saya dan keluarga itu menyerahkan lahan itu. Jadi kita semua tahu bahwa Pancasila itu rahimnya itu ada di Ende, kota Ende, Flores. Flores Ende ya. Ya. Kenapa? Karena Bung Karno di masa pengasingan beliau di Ende tahun 1934 sampai 1938, 4 tahun loh, cukup lama itu. Cukup lama di Ende ya. Ya, beliau kesehariannya itu, ya ini dari pergaulan dengan masyarakat Ende ya, yang memang sangat bineka, sangat beragam, baik dari sisi agama maupun etnis, termasuk bergaul dengan para misionaris Katolik ya, yang itu notabene adalah orang Belanda. Dalam pergaulan beliau itu, beliau melihat bahwa, wah ini Indonesia yang begitu beragam harus dibangun atas sebuah dasar yang kuat, yang bisa menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara. Karena Indonesia ini sekali lagi sangat beragam.
maka dalam permenungannya setiap hari di bawah pohon sukun, yang menghadap ke laut lepas ya, beliau menemukan 5 dasar itu, yang akhirnya diberi nama Pancasila. Nah, pertanyaan berikut, kenapa tidak dibangun di Ende, kok di Kupang? Simpel saja, saya jawab, Kupang ibu kota provinsi NTT. Ende adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur. Maka tidak ada salahnya kita bangun itu di Kupang. Kupang ibu kota, maka orang kalau mau ke kota-kota di kabupaten, ya apakah tamu yang datang turis misalnya, atau wisatawan baik mancanegara maupun domestik, atau yang bertugas, kan selalu datang di Kupang dulu. Transitnya harus Kupang. Transit di Kupang. Nah, kalau di Kupang, misalnya mereka transit sehari, katakan gitu. Mau bikin apa nih? 1 hari. Maka kami berpikir harus ada suatu ikon pariwisata yang bagus, yang bisa dilihat, tapi yang juga bernuansa kebangsaan. Itulah sebabnya kami waktu itu putuskan monumen ini harus dibangun di kota Kupang. Di samping juga ya kemudahan, karena kami domisilinya di Kupang. Itu bukan domisili di Ende, domisili Kupang, maka mudah kita membangunnya di Kupang. Maka saya dan beberapa teman FPK survei beberapa tempat. Kami waktu itu belum menemukan tempat yang baik. Terus pulang, malam harinya makan keluarga bersama putra saya, Dr. Christian Widodo. Dr. Christian ini yang mengusulkan, Bapak, kok repot-repot cari tanahnya orang? Bapak kan punya itu tanah di Nitneo, jalur 40 itu. Kenapa tidak kasih sebagian untuk bangsa dan negara ini untuk dibangun monumen Pancasila? Saya langsung tersentak gitu. Saya belum terpikir sebelumnya. Dr. Christian bisa punya ide seperti itu. Saya tanya ke ibunya, tanya ke saudara-saudaranya, semua setuju. Jadilah kami hibahkan 5.000 meter persegi tanah itu. Dan ini saran dari Christian. Jadi katanya, Bapak kalau kasih untuk bangsa dan negara jangan salah-salah, kasih yang terbaik. Nah, lahan saya di situ, dia itu ada dari bawah ya, di jalur 40 di ujung itu, dia bentuknya begini. Bentuknya semacam lereng naik ke atas. Ini puncaknya. Dr. Christian bilang, Bapak kasih yang paling puncak, jangan kasih yang di lereng. Maka kalau kita ke sana sekarang, kita lihat monumen itu, monumen Fulbamora Rumah Pancasila ini dibangun di puncak dari kalau saya boleh katakan istilah bukit ya, di Nitneo itu. Bukit Nitneo. Kalau dari bawah kita, dari pertigaan di bawah itu jalur 40 dan jalan menuju Bolok, itu dari pojok itu sekitar 400-500 meter. 400-500 meter ya. Sebelah kiri kalau tidak salah ya, Pak. Sebelah kiri. Jadi setelah menyerahkan dan atas idenya seorang putra dari Bapak Theo, dan itu sudah berjalan, kira-kira yang dibangun fasilitas lain mendukung monumen Fulbamora Rumah Pancasila ini di dalam itu seperti apa? Untuk digambarkan ke kami dan juga pemirsa Timex Forum untuk bisa mengetahui. Silakan Bapak Theo. Baik, jadi monumen ini itu jangan dibayangkan seperti monumen yang ada di tempat-tempat yang biasa-biasa saja ya.
Atau bayangkan misalnya ada patung misalnya di perempatan jalan, tidak. Ya. Monumen ini sungguh besar, tingginya saja hampir 40 meter Ya. dari permukaan tanah. Dari permukaan tanah. Permukaan tanah ya. Permukaan tanah sendiri itu sekitar 40 meter di atas permukaan laut. Jadi total kalau dihitung dari permukaan laut, dia tingginya sekitar 80 meter. 80 meter. Jadi kalau orang naik sampai ke Puncaknya. puncaknya, dalam hal ini di mata Garuda ini, Garuda. orang itu bisa mengawasi seluruh kawasan di perairan Kupang. Bahkan bisa sampai lihat ke Pulau Rote dan lain-lain. Di dalam perut monumen ini, itu akan ada diorama, ada teater, ada perpustakaan, ya, ada lift yang jadi core daripada monumen ini yang bisa membawa orang naik sampai ke puncak. Di sekitarnya akan ada taman baca ya. Semuanya hanya tentang Pancasila. Jadi nanti kalau orang mau belajar Pancasila, datang saja ke monumen itu, lengkap itu nanti. Siap. Sangat lengkap. Ditambah lagi memang view dari situ, pemandangan dari situ tuh sungguh indah. Kalau sebelum ini orang tahu spot foto, itu di sebelahnya yang ada sedikit datar itu. Ya, benar. Nah, sekarang orang sudah tidak ke situ, tapi langsung ke monumennya. Pancasila. Di pelatarannya itu bisa kelihatan seluruh kawasan perairan Kupang. Perairan Kupang, Semau, Rote dan seterusnya. Nah, Pak Theo, kalau tidak salah ya, dari diskusi bersama dengan teman-teman di Forum Pembaharuan ya, keluarga, dan memutuskan sampai dengan hadirnya monumen ini, dan akan ada lagi fasilitas-fasilitas. Nah, 7 tahun dibangun ini kan kita tahu bersama masih belum rampung sepenuhnya ya. Oleh karena itu ada tidak pikiran dari Pak Theo untuk membangun atau merampungkan ini agar ini menjadi ikon yang tadi Pak Theo sampaikan, bahwa bisa menjadi ikon wisata kebangsaan di Kota Kupang. Itu mungkin Pak Theo bisa jelaskan sedikit seperti apa, mungkin sudah diskusi dan seterusnya. Ya, bagus. Jadi host Yula singgung tentang wisata kebangsaan ya. Setahu saya, wisata kebangsaan yang fokusnya Pancasila itu baru ada di Kota Kupang. Ya. Sangat disayangkan ya, sejak pertama kali keluarga menyerahkan ini, hibah penuh ini, tanggal 3 September itu akte hibah kami tanda tangani 2017. Peletakan batu pertama atau groundbreaking ya. Itu tanggal 18 Mei 2018. Ya. Artinya kalau kita hitung sampai dengan sekarang, sejak tanda tangan akte hibah itu sampai sekarang sudah 7 tahun ya. Tidak bergerak. Bukan tidak bergerak, sudah ada pembangunan fisiknya. Tetapi 7 tahun ini sudah 7 tahun tidak selesai. Ya, kalau pertanyaannya apa yang saya harapkan? Saya kira ini jadi obsesi kita bersama ya. Obsesi kita bersama, terutama warga Kota Kupang ya, atau warga NTT pada umumnya. Ya, proyek monumental ini, saya sebut monumental karena memang proyek ini sungguh sangat besar artinya bagi kita semua. Itu kalau bisa segera selesai. Jadi harapan saya itu nanti gubernur NTT ke depan nanti care pada pembangunan monumen ini. Terutama gubernurnya. Gubernur sangat kami harapkan karena tentu butuh sekali sentuhan dari pusat. Ya, jadi ada intervensi pusat. Pusat. Begitu.
kami berharap gubernur yang terpilih nanti peduli pada pembangunan monumen ini, karena itu sebenarnya tidak butuh dana besar lagi. Ya. Antara 5 sampai 10 miliar sudah selesai. Tapi dia akan jadi ikon pariwisata kebangsaan yang akan diminati oleh banyak wisatawan. Ya, karena begini Pak Teo, ketika kita dengan pesawat, kita dengan kapal laut, itu terpampang jelas ya kalau kita masuk ke perairan Kupang. Karena ketinggiannya yang tadi 80 meter itu menjadi ikon yang harusnya tadi Pak Teo sampaikan bahwa pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, lalu pemerintah Kabupaten Kupang yang tempat lokasi lahan itu ada, pembangunan itu berjalan, diharapkan untuk partisipatif atau melakukan intervensi-intervensi dalam penyelesaian ini nanti ya. Begitu ya Pak Teo? Betul sekali, karena gini, sepertinya untuk wilayah Kupang dan Kabupaten Kupang ini, bagian yang berkembang itu bagian timur, bagian barat kurang berkembang. Kita tahu tuh, ya tentu ada beberapa sebab ya. Kenapa berkembang ke sana? Karena memang ini adalah jalan negara ya, jalan negara yang menuju ke Timor Leste, katakan gitu, menuju ke kabupaten-kabupaten lain. Tetapi Kupang Barat itu perlu dikembangkan karena apa? Di barat itu ada ada Rote, ya kan? Ada Pulau Semau, ya bahkan feri dan lain-lain itu kan di sana. Maka apabila monumen ini selesai dibangun, dia akan menjadi satu sentra pertumbuhan ekonomi yang baru di sana. Nah, kaitan dengan ekonomi nih Pak Teo. Kita bicara kebangsaan, tetapi ketika hadirnya monumen ini, UMKM tuh harusnya berkembang di situ. Betul. Itu yang diharapkan ya sebenarnya. Betul. Sehingga UMKM ini memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi. Nah, itu yang mungkin sudah ada di benaknya Pak Teo. Pengembangan UMKM itu seperti apa untuk mendukung pariwisata kebangsaan ini? Ya, jadi bukan hanya bayangan semata ya, tetapi orang sekitar situ yang cukup akrab dengan saya itu sudah menyampaikan aspirasinya, ya, minta supaya kalau sudah jadi mereka mau jualan di situ. Wow, berarti UMKM-nya UMKM. Bahkan juga anak-anaknya mereka minta supaya mereka itu nanti akan bekerja di monumen ini. Iya. Di bagian-bagian yang ada di dalam perutnya Garuda ini. Betul sekali. Begitu. Yang pasti dia akan menjadi satu destinasi wisata, lebih spesifik lagi wisata kebangsaan yang saya kira akan banyak diminati ya. Iya, akan jadi ikon kita. Ya, ikon kota Kupang. Kita. Walaupun lokasinya ada di Kabupaten Kupang, tetapi dia adalah karena NTT Kota Kupang ini adalah mininya NTT, mininya Pulau Bamora, sehingga pemikiran-pemikiran untuk bisa membawa ikon-ikon kabupaten itu ada di Kupang, sehingga ketika orang datang ke Kupang dia sudah mendapatkan gambaran bahwa NTT seperti ini. Betul. Nah, itu. Betul. Nah, Pak Teo, menyangkut dengan sebelum lanjut, jadi Desa Nitneo itu lokus daripada monumen ini itu betul dia masuk Kabupaten Kupang, tapi dia ada persis di pinggir wilayah Kota Kupang. Berbatasan langsung dengan Kota Kupang. Ya. Oke, Pak Teo, ini menarik sekali ya pemirsa Timex Forum. Dasar pemikiran keluarga Insinyur Theodorus Widodo ini membawa kita untuk berpikir bahwa ketika kita memiliki Pancasila dan menjadi dasar negara, ideologi dan kebangsaan kita, maka harusnya ini akan menjadi
sesuatu yang harus dikerjakan dan menjadi perhatian. Oleh karena itu mungkin di sesi terakhir ini Pak Theo bisa menyampaikan apa saja yang ada dalam pikiran Pak Theo dalam kaitan dengan Monumen Flobamora Rumah Pancasila dan juga pikiran-pikiran untuk kedepannya seperti apa. Silakan Pak Theo. Ya, baik. Harapan saya agar kepala daerah terpilih nanti, terutama gubernur ya, itu bisa melihat pentingnya monumen ini ada di Kota Kupang, sehingga bisa dibangun sampai selesai sesegera mungkin. Karena sekali lagi anggaran tidak butuh banyak. Saya ini orang teknik sipil. Ya. Saya orang konstruksi teknik. Saya tahu persis. Saya bisa menghitung secara cepat kebutuhan itu berapa sih sebenarnya sisanya ini. Untuk sampai dengan selesai. Untuk sampai selesai. Oke. Begitu. Harapan saya ya agar monumen ini bisa selesai dan para pengunjung bisa menikmati fasilitas yang begitu luar biasa. Bayangkan di dalam itu ada lift yang bisa membawa pengunjung itu sampai ke puncak. Puncaknya. Ada lift di dalamnya. Orang tidak perlu capek-capek naik tangga. Dan itu sampai ke mata Garuda ini. Bisa mengawasi seluruh kawasan. Dan itu bisa menjadi spot foto ya? Spot foto yang luar biasa indah. Di samping juga ekonomi Kupang bagian barat bisa berkembang, lebih berkembang. Juga bisa membangkitkan semangat nasionalisme kita, ya, terutama kaum muda ya. Kaum muda. Agar kita ini sadar bahwa kita bisa ada, bangsa Indonesia bisa terus eksis, itu peran utama adalah Pancasila ini. Pancasila. Masih ada lagi Pak Theo yang mau disampaikan dalam kaitan dengan monumen ini, kaitan dengan kedepannya seperti apa? Ya, saya kira semua itu bermula dari selesainya bangunan ini dulu. Oke. Fisiknya ya. Fisiknya. Selesai, maka segala sesuatu akan berkembang di situ. Baik. Akan berkembang di situ. Dia akan menjadi selain pusat studi Pancasila juga tempat diskusi, seminar, dan macam-macam. Macam-macam fasilitas bisa ada di situ. Bisa ada di situ ya ketika dirampungkan semuanya. Ketika telah rampung. Ya. Intinya kalau mau belajar Pancasila datang saja ke situ. Flobamora Rumah Pancasila. Flobamora Rumah Pancasila. Iya. Ya. Nah mungkin statement akhir Pak Theo dalam diskusi kita, Quo Vadis Monumen Flobamora Rumah Pancasila. Memang tajuk daripada podcast kita ini menurut saya tepat sekali ya. Pertanyaan Quo Vadis Monumen Flobamora Rumah Pancasila. Mau kemana? Mau selesai atau dia macet seperti ini dan dia jadi bangunan mangkrak bertahun-tahun yang akhirnya akan disesali oleh bukan kita saja tapi anak cucu kita. Kenapa tidak jadi? Apa peran kita? Kenapa sampai tidak jadi? Dan itu saya kira akan jadi satu legasi warisan yang luar biasa buat anak cucu kita kalau itu jadi. Kalau tidak jadi ya sudah, saya kira anak cucu kita akan menyalahkan kita. Kenapa di masa kita ini kok tidak jadi? Padahal konstruksi secara umum sudah selesai. Sebenarnya ini tinggal finishing aja, finishing saja, begitu. Kenapa tidak bisa selesai? Dan untuk itu sekali lagi peran daripada gubernur terpilih nanti. Kami sangat berharap gubernur ini betul-betul peduli, karena dia akan jadi milik
bangsa Indonesia, milik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang dan Kota Kabupaten Kupang, Kota Kupang. Ya. Milik semua orang, anak bangsa, semua orang. Ya. Kesadaran itu harus ada. Begitu. Baik. Itu saja Pak Theo untuk closing statement-nya. Masih ada lagi yang tersisa, silakan. Sebenarnya kalau omong soal ini saya sering, kalau bicara ini selalu penuh emosional, sangat emosional, betul. Iya. Karena bagi saya pribadi itu tidak masuk akal. Bangunan yang hanya tinggal sekitar 5-10 miliar, kok tidak diselesaikan itu. Iya. Sakit hati. Benar, Sakit hati, Pak. Tidak masuk akal. Kenapa sih kok tidak diselesaikan? Iya. Begitu. Sekarang ini kalau kita ke sana, Pak Yula, Iya. itu sampai permisi. Lantai itu penuh dengan kotoran kambing. Kaca itu sudah pecah. Banyak yang pecah. Plafon itu banyak yang rontok. Kan kasihan. Padahal itu sudah jadi. Nah, gitu. Gitu ya. Konstruksinya sudah jadi, tinggal finishing. Tinggal finishing aja. Finishing saja. Nah, kita lihat nanti itu kalau jadi itu seperti Garuda raksasa yang baru saja siap terbang ya. Siap terbang. Siap terbang, betul. Ya. Yang saya lihat desainnya seperti itu. Ya. Jadi bukan sudah kepak sayap, ya. Tapi dia sementara ancang-ancang untuk terbang. Nah, itu satu simbol yang seharusnya kita harus tumbuh itu. Kita sadar itu, kita harus bangkitkan itu. Iya. Bayangkan kalau di dalamnya itu ada teater, ada perpustakaan, ada diorama, ada macam-macam, dan orang bisa keliling itu sampai beberapa lantai, kemudian naik lift ke puncak. Untuk mengabadikan bahwa saya telah ada di ikon Pancasila di Kota Kupang. Ya. Baik Pak Theo, terima kasih banyak. Sudah hadir di Timex Forum, podcastnya Timex. Terima kasih. Kita telah berdiskusi banyak menyangkut dengan Fluamora Rumah Pancasila dalam monumennya, dan pemahaman-pemahaman ini dibangun untuk memiliki harapan bahwa monumen yang dirancang dan hampir pada titik selesai dan bisa dinikmati generasi kita, itu kita bisa merasakannya ketika ada sentuhan dan intervensi pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, juga pemerintah pusat. Oleh karena itu, harapan Pak Theo, kita doakan bersama sehingga itu bisa terus berjalan di pemerintahan yang baru dalam masa yang akan datang, sehingga ini kita titipkan sebagai sejarah baru di kota ini, bahwa NTT benar Rumah Pancasila, karena ketika kita mau belajar tentang Pancasila, bukan saja ke ND, tetapi ada monumen Fluamora Rumah Pancasila yang adalah ikon kebanggaan NTT di Kota Kupang. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Theo untuk kehadirannya di Timex Forum siang hari ini. Terus berkarya Pak Theo, karena karya-karya Pak Theo banyak yang kita sudah nikmati. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila.